Apa yang terjadi seandainya Indonesia tidak merdeka tanggal 17 Agustus dan memilih merdeka tanggal 24 Agustus sesuai kesepakatan yang diterima atas hadiah kemerdekaan dari Jepang? Dan apa dampak yang akan terjadi setelahnya? Sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka. Ketika itu pihak Jepang sudah sepakat memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan diterima dengan baik oleh Soekarno-Hatta dan ditetapkan pada tanggal 24 Agustus Jepang secara resmi akan menghibahkan kemerdekaan. Setibanya di Jakarta, para pemuda Menteng 31 memperingatkan kepada Soekarno-Hatta agar jangan terima hibah itu. Alasan para pemuda menolak itu karena mereka tahu seandainya Indonesia merdeka karena hibah dari Jepang, maka status negara bisa menjadi rampasan perang. Karena saat itu Jepang kalah perang atas sekutu dan berpotensi menjadi jajahan baru atas pihak sekutu. Dan pihak yang menang perang, cepat atau lambat, akan melakukan pembersihan di daerah jajahan pihak yang kalah. Dengan dalih untuk memulihkan ketertiban dan keamanan. Namun pada dasarnya adalah upaya untuk mengembalikan kekuasaan kolonial. Istilah yang dikenal yakni aksi Pilisionil. Dalih aksi Pilisionil ini yang akan menjadikan celah baru untuk dekolonialisasi atau penjajahan era baru. Setidaknya mereka akan mencampuri urusan negara kita. Dalam arti lain, mereka pasti balik menjajah kita. Apabila ini terjadi, akan sangat sulit kembali untuk merdeka. Karena mereka sedang di atas angin setelah menang perang. Setelah mendengar kabar bahwa Amerika telah mengebom Hiroshima dan Nagasaki, dan keadaan Jepang yang diambang kekalahan, tekanan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan kian gencar oleh para pemuda Menteng 31. Dan benar saja, tanggal 14 Agustus, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hingga akhirnya, para pemuda revolusioner itu pun menculik Soekarno-Hatta. Di sana, diadakan diskusi penting untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Hingga akhirnya, Soekarno setuju, dan besoknya dipulangkan menuju Jakarta. Melalui dukungan oleh mantan perwira Jepang, yaitu Laksmana Maeda, yang menjamin keselamatan mereka dan menyediakan tempat untuk merumuskan dan mengetik teks proklamasi oleh Sayuti Melik. Besoknya, 17 Agustus tepat pukul 10 pagi di kediaman Bung Karno. Peristiwa bersejarah itu pun terjadi, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan
dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.